Jadi ini WC terbesar di dunia, disebut dengan nama WC 14, dibangun sehabis-habis tanahnya Abu Jahal. Nah, makanya kita ini baik-baik saja lah. Kalau tak baik awak mati, awak dibangun di kawan WC jadi tanah awak. Itu Abu Jahal itu contoh kasus. Di samping rumah Abu Jahal itu ada bangunan berwarna krem. Bangunan itu pas di kaki Jabal Bani Hashim. Hashim itu nama kakek buyut Nabi. Rumah itulah rumah satu-satunya yang masih tersisa. Rumah itu secara turun-temurun disebut dengan nama Maulid Nabi, rumah tempat dilahirkannya Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu dan bapak rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahu azim. Ibu dan bapak, banyak sekali hal yang bisa kita ambil, baik dalam bentuk kutipan, cerita maupun kutipan hikmah. Di antara yang kita ceritakan malam ini, ibu dan bapak, peristiwa Isra wal Mi'raj ini diawali oleh Allah Ta'ala menceritakannya dengan kalimat tasbih. Subhana alladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ibu dan bapak, kalimat tasbih ini digunakan adalah untuk menunjukkan sesuatu yang sangat menakjubkan, sesuatu yang sangat mempesona, sesuatu yang sangat luar biasa. Saking luar biasanya ibu dan bapak rahimakumullah, ini murni gawenya Allah dan tidak berlaku gawenya makhluk. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, ini cawe-cawenya Allah. Jadi selain gawe, sekarang lagi populer pula istilah cawe-cawe. Ini murni cawe-cawenya Allah, bukan cawe-cawenya makhluk. Maka Nabi Muhammad itu asra, bukan sara. Nabi Muhammad itu diperjalankan, bukan berjalan. Karena banyak orang mengira Nabi Muhammad itu berjalan sendiri, padahal Nabi Muhammad itu diperjalankan. Kalau Nabi Muhammad itu diperjalankan, maka berarti kekuatannya bukan kepada zat yang diperjalankan, tetapi kekuatannya kepada zat yang maha memperjalankan. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak sangat menakjubkan ibu dan bapak, perjalanan dari Mekah ke Madinah saja sudah luar biasa. Nabi menempuhnya dulu, berjalan onta sehat dari Mekah menuju Madinah. Pernah dicoba Nabi dalam peristiwa hijrah. Nabi berangkat tanggal 1 Rabiul Awal. Nabi baru sampai di simpang pandangnya kota Madinah. Namanya adalah Thaniyatul Wada. Itu pada tanggal 7 Rabiul Awal. Jadi dari Mekah Madinah saja itu sudah menghabiskan waktu 7 hari 7 malam. Itu belum kita menghitung perjalanan Nabi ke Baitul Lahmi. Bait rumah, lahmi daging. Baitul Lahmi pasar daging. Ini tempat pasar orang menjual daging. Ini pasar yang sangat populer di zaman Nabi Musa alaihissalam. Lalu belok ke kiri. Ibu dan bapak rahimakumullah, ibu dan bapak, kalau dari simpang panamnya kota Madinah tadi, Thaniyatul Wada tadi, kalau belok ke kiri, ibu dan bapak setelah 395 kilo akan berjumpa dengan negeri seluas Singapura dalam keadaan hangus.
Negeri inilah yang disebut dengan nama Madain Saleh. Kalau ibu doa buka nanti di YouTube, keluar itu Madain Saleh. Madain Saleh, ibu dan bapak, kota-kota Nabi Saleh. Madinah satu kota, Madain banyak kota. Jadi ini kota-kota. Mengapa kok dihancurkan? Dibuka oleh Allah Ta'ala langit, lalu dia hantamkan petir, ibu dan bapak rahimakumullah, ke penduduk Madain Saleh. Karena mereka melakukan sebuah hal yang sangat menyimpang, membuat Allah murka, yakni penyakit LGBT. Masuk lagi kita ke dalam, ibu dan bapak, sekitar 500 kilo, maka ibu dan bapak akan berjumpa negeri salju. Jadi di Arab Saudi itu ada negeri salju. Dulu negeri ini tempat terjadinya perang. Nama perang itu adalah Perang Tabuk. Sekarang Tabuk itu sudah turun salju. Nah, itu di Tabuk. Masuk lagi 500 kilo, barulah ibu dan bapak berjumpa dengan Palestina. Jadi dari Madinah ke Mekah, ibu dan bapak rahimakumullah, 7 hari 7 malam. Belum lagi ke Madain Saleh, belum lagi ke Tabuk, belum lagi ke Palestina. Biasanya orang Arab dulu kalau berdagang, ini perjalanan menghabiskan waktu selama 2 bulan perjalanan. Ini belum kita hitung nih Baitul Lahmi nih, pasar Nabi Musa belum kita hitung nih. Hanya hitungan itu saja Bunda Bapak dulu 2 bulan perjalanan. Sekarang Ibu dan Bapak, dari Mekah ke Madinah saja itu sudah 7 jam. Baru sampai Madinah. Masuk lagi kita ke Madain Saleh, lanjut ke Tabuk, lanjut kita ke Palestina. Paling tidak kalau kita menggunakan bus Ibu dan Bapak sekitar 2 hari 2 malam. Sekarang Nabi Muhammad SAW merasakan dengan zahir, dengan nyata, dengan betul-betul lengkap zahir batin, jasad dan roh Ibu dan Bapak rahimakumullah. Berangkatnya bukan hanya Mekah sampai Madinah, tapi juga sampai ke Baitul Lahmi, berangkat lagi sampai ke Aqsa. Disebut dengan perjalanan Isra, perjalanan horizontal, perjalanan mendatar, lalu naik ke atas, namanya perjalanan vertikal. Yang ditempuh itu langit pertama, jumpa dengan Nabi Adam alaihissalam. Naik lagi ke langit yang kedua, jumpa dengan Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam. Naik lagi ke langit yang ketiga, jumpa dengan Nabi yang paling tampan, Nabi Yusuf alaihissalam. Naik lagi ke langit yang keempat, berjumpa dengan Nabi yang sangat mengerti dengan industri, Nabi Idris alaihissalam. Lalu naik lagi ke langit yang kelima, berjumpa dengan orator ulum, seorang motivator hebat, Nabi Harun alaihissalam. Lalu naik lagi ke langit yang keenam, jumpa dengan manusia super kuat, sang kalamullah. Namanya paling tidak disebutkan dalam Al-Quran, kata Buya Muwafi Muhammad Saleh, 119 kali. Nabi Musa alaihissalam. Nama dia yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran. Nama Nabi Ibrahim saja hanya 79, tapi nama beliau 119 kali. Itu Nabi Musa alaihissalam. Lalu naik lagi ke langit yang ketujuh, berjumpa dengan Abul Anbiya, ayahnya para nabi. Siapa dia? Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu naik ke Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu Ibu dan Bapak, 1 hari malaikat masuk ke dalamnya lalu bertawaf sebanyak 73.000 orang malaikat. Dan kalau sudah masuk tak boleh keluar lagi. Itu macam mana besar tempatnya. 73.000 malaikat. Kalau sudah masuk ke dalamnya tak boleh keluar lagi. Naik lagi ke atasnya,
Setelah Baitul Ma'mur ada Al-Mustawa, ada Raf-Raf, ada Sidratul Muntaha, sampai akhirnya sampai ke singgasananya Allah, Arsy. Nabi tak sanggup menengok cahayanya Allah. Jadi jangankan menatap Allah, nengok cahaya Allah pun Nabi tak mampu. Nabi tertunduk sembari mengucapkan pujian kepada Allah Ta'ala. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. At-tahiyyatu segala kehormatan, mubarakatu segala keberkahan, salawatu segala selawat, lillah semuanya untuk Allah. At-tahiyyatu mubarakatu salawatu tayyibatu segala kebaikan. At-tahiyyatu mubarakatu segala kehormatan, segala keberkahan, salawatu salawat, tayyibatu kebaikan, semuanya lillah untuk Allah. Di saat Nabi Muhammad memuji Allah, rupanya Allah pun memuji Nabi Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka, selamat atas engkau, ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, wa rahmatullahi, Allah merahmatimu, wa barakatuh, dan memberkahi hidupmu. Biasanya orang, ibu dan bapak, jangankan dipuji Allah, dipuji oleh ketua partai lupa dia kawan. Ini yang memuji Allah Ta'ala, dikhususkan ke atas Nabi. Rupanya Nabi masih ingat dengan kita para umatnya. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Yang selamat bukan hanya diriku, kata Nabi Muhammad, tapi assalamu alayna, selamatlah atas kami semuanya, wa ala ibadillah, dan seluruh hamba-hamba Allah yang macam mana? As-salihin, yang saleh. Mudah-mudahan kita salah satunya. Amin ya rabbal alamin. Diberikan oleh-oleh ini salat 50 waktu. Lalu dengan senang hati turun ke bawah. Di langit yang ke-7 aman, di langit yang ke-6 kena stop. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Apa yang diberikan oleh Allah kepadamu ya Muhammad? Aku diberikan salat 50 waktu. Apa kata Nabi Musa? Takkan sanggup umatmu menjalankan ya Muhammad. Tentu muncul pertanyaan, dari mana Nabi Musa tahu kalau kita tidak sanggup menjalankan? Mana tahu kan jamaah Nurul Fajar sanggup menjalankan kan? Mana tahu kan jamaah Nurul Fajar sanggup menjalankan? Rupanya paling tidak ibu dan bapak, kita dengan Nabi Musa ini banyak kaitan. Pertama, dalam kitab suci kita, nama yang paling banyak tadi disebut nama siapa? Nabi Musa. Berapa kali tadi? 119 kali. Kedua, rupanya ibu dan bapak, kitab suci yang paling mirip isinya dengan Al-Quran itu rupanya kitab suci Taurat, kitab sucinya Nabi Musa alaihissalam. Yang ketiga, umat yang paling banyak sebelum hadir umat Nabi Muhammad itu adalah Bani Israel. Umat siapa? Umat Nabi Musa alaihissalam. Dan yang paling menarik adalah salat yang paling mirip dengan salat Nabi Muhammad ternyata adalah salat Nabi Musa alaihissalam. Maka ketika Nabi Musa ini ngotot meminta Nabi untuk minta kurang kepada Allah Ta'ala, Nabi kan tak mau awalnya. Apa kata Nabi Musa? Ana a'lamu bin nasi minka ya Muhammad.
aku ini lebih tahu urusan manusia dibandingkan engkau ya Muhammad. Artinya Nabi Musa nak berkata, amboko lah kanyang di duit. Itulah kalau bahasa awak ibu dan bapak rahimahullah. Amboko lah kanyang di duit ya Muhammad. Ana a'lamu bin nasi minka. Aku ini lebih tahu urusan manusia dibandingkan engkau ya Muhammad. Bahasa lainnya, memang engkau lebih cerdas, tapi pengalaman hidup itu tak bisa dinafikan. Jadi rupanya yang namanya senior baik itu, senior baik itu sangat memikirkan nasib junior. Bukan menyombong-nyombongkan di depan junior, tidak. Dia berusaha memikirkan bagaimana junior ini mendapatkan yang terbaik. Maka dipaksa Nabi meminta kurang. Nabi seperti yang ibu dan bapak tahu adalah orang yang sangat pemalu. Tak mungkin Nabi meminta kurang. Tapi karena ini pertimbangannya adalah orang yang sangat berpengalaman, Nabi beranikan diri menghadap kepada Allah. Tak pula tanggung-tanggung 9 kali. 9 kali. Ibu dan bapak, kalaulah bukan karena urusan umatnya, mana mungkin berani Nabi Muhammad untuk menghadap kepada Allah sampai 9 kali. Tapi selama 9 kali meminta kurang, sholat yang awalnya 50 tinggal lagi 5. Ketika sholat itu tinggal 5, ibu dan bapak, apa kata Nabi Musa? Takkan sanggup umatmu ya Muhammad. Minta kurang lagi. Apa kata Nabi SAW? Sesungguhnya aku malu kepada Allah. Malu Nabi Muhammad kepada Allah. Mendengarkan itu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya Muhammad, kerjakan yang 5 waktu itu, namun aku menilaimu sama dengan mengerjakan 50 waktu. Rupanya begitulah nilai pahala malu. Maka malu dengan hidup itu bahasa Arabnya satu rumpun. Malu itu bahasa Arabnya adalah al-haya'u, sedangkan hidup itu bahasa Arabnya al-hayatu. Orang yang memiliki rasa malulah yang layak dikatakan hidup, dan orang hiduplah yang wajib memiliki rasa malu. Itu pun jamaah protes Pak Haji. Apa kata jamaah? Sayangnya Pak Ustadz, kenapa lah Nabi tak mau minta diskon sekali lagi gitu dia. Sekali kurang kan 5 kata dia. Kalau sempatlah Allah Ta'ala ditemui Nabi sekali lagi minta kurang sekali lagi, tentu kan perai kita. Dia tak tahu nilai diri manusia di hadapan Allah justru terletak pada sholatnya. Maka ibu dan bapak, sebenci-benci Allah kepada seseorang adalah ketika dia berani meninggalkan sholatnya. Maka kemudian man tarakas sholah muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka berarti dia memproklamirkan dirinya kafir kepada Allah terang-terangan. Baliklah Nabi kembali ke bumi. Yang jadi masalah paginya, Nabi itu kan sifat wajibnya 4: siddiq, tabligh, amanah, fatonah. Tabligh wajib menyampaikan. Lawannya apa? Apa lawannya? Diam. Ya, diam itu bahasa Arab itu kitman. Maka jangan kasih nama anak kitman. Jadi tabligh menyampaikan, kitman merahasiakan, menyembunyikan, mendiamkan. Maka paginya itu Nabi termenung. Di mana Nabi termenung itu? Di kaki Jabal Abu Qubays. Nah, nanti kalau Bapak Ibu nak datang ke Jabal Abu Qubays, yang mana yang dimaksud oleh Ustaz Jazar? Saya besok berangkat Ibu dapat insyaallah tanggal 27. Saya memang suka menceritakan ini kepada jamaah supaya jamaah itu memiliki gambaran.
Jadi kalau ibu dan bapak dari Zamzam Tower menuju ke pintu satu namanya Bab Malik Abdul Aziz. Sebelah kanan antara Zamzam Tower ke Malik Abdul Aziz, ibu dan bapak, itu ada gunung. Di atas gunung itu ada istana. Nama istana itu adalah Istana Raja. Tapi yang menempati rutin adalah gubernur. Gunung itulah yang disebut dengan nama Jabal Abu Qubais. Itu gunung-gunung keramat bagi orang Arab. Yang boleh naik ke atas hanya orang-orang pilihan. Siapa yang membuat aturan macam itu? Orang yang paling tinggi pangkatnya di kota Mekah. Siapa namanya? Abu Jahal. Jadi Abu Jahal ini bernama Pak, 3 jabatan dia. Abu Jahal itu adalah gubernur kota Mekah, sekaligus ketua DPRD kota Mekah, sekaligus kepala kejaksaan tinggi kota Mekah. Jadi 3 pangkat dan jabatan dia. Rangkap jabatan dia. Pucuk pula semua-semuanya. Ibu dan bapak rahimakumullah. Ketika Nabi bermenung di bawah, nampak oleh Abu Jahal. Kenapa pula Abu Jahal yang menampak pertama kali? Orang tak tahu bahwa rumah Nabi itu bersebelahan dengan rumah Abu Jahal. Kalau bapak ibu nanti dari pintu 1 menuju ke pintu 25. Pintu 25 itu adalah pintu tempat keluar jamaah setelah tahallul. Kalau kita dari pintu 1 ketemu nanti pintu 14 dulu. Pintu 14 ini tempat masuk dan keluar jenazah. Jadi ada tempat spesial di situ, tempat menurunkan jenazah dan tempat membawa jenazah. Lanjut lagi kita bertemu pintu Nabi. Lanjut lagi kita, nanti ibu dan bapak akan bertemu 3 hal. Pertama, nampak oleh ibu dan bapak WC terbesar di dunia. WC itu apa itu? WC itu adalah rumahnya Abu Jahal. WC itu paling tidak besarnya, paling tidak ya, 4 kali lipat daripada Masjid Nurul Fajar. Itu paling tidak itu besarnya. Tak tertutup kemungkinan 6 hingga 8 kali. Nah, jadi ini WC terbesar di dunia. Disebut dengan nama WC 14. Dibangun sehabis-habis tanahnya Abu Jahal. Nah, makanya kita ini baik-baik saja lah. Kalau tak baik awak mati, awak dibangun ni kawan WC jadi tanah awak. Itu Abu Jahal itu contoh kasus. Di samping rumah Abu Jahal itu ada bangunan berwarna krem. Bangunan itu pas di kaki Jabal Bani Hashim. Hashim itu nama kakek buyut Nabi. Rumah itulah rumah satu-satunya yang masih tersisa. Rumah itu secara turun-temurun disebut dengan nama Maulid Nabi. Rumah tempat dilahirkannya Nabi. Itu rumah Siti Aminah. Di belakang Maulid Nabi ada tempat jamaah haji, jamaah umroh berkumpul ramai-ramai membawa jerigen. Apa itu? Tempat jamaah mengambil air Zam-Zam. Jadi dulu air Zam-Zam itu pertama kali dulu dibuatkan tangga ke bawah. Bisa kita ke bawah, itu posisinya pas di samping makam Ibrahim. Ibu dan bapak yang pernah naik haji tahun 80-an, 90-an itu ke bawah mengambil air Zam-Zam. Tapi ditutup itu. Dulu saya masih menengok ada tanda bulat dibuatnya situ. Di bawah itulah diperkirakan adanya sumur Zam-Zam. Tapi ditutup habis.
dipindahkan simpangan Zam-Zam itu ke pintu 93 di depan Hilton. Tapi crowded, dipindahkanlah kemudian ke belakang rumah emak Nabi sampai hari ini. Namanya Sabilu Zam-Zam. Ibu dan bapak rahimakumullah. Jadi orang yang rumahnya di sebelah rumah Nabi Muhammad itu Abu Jahal. Maka ketika Nabi Muhammad duduk-duduk di pagi hari teman-teman, satu sisi Nabi wajib menyampaikan, satu sisi Nabi tak mungkin rasanya menyampaikan. Macam mana meyakinkan orang Arab ini yang biasanya ke Aqsa saja dua bulan lamanya, sekarang disampaikan peristiwa semuanya itu hanya ditempuh lebih kurang hanya 4 jam. Lailan, sebahagian malam, bukan 1 malam. Saat itulah bertanya Abu Jahal kepada Nabi, ada apa ya Muhammad? Diceritakanlah oleh Nabi kisah ini. Mendengarkan itu, tersenyum Abu Jahal. Kira-kira senyumnya Abu Jahal ini senyum senang atau senyum cemeh gagak? Jadi jangan dikira semua orang yang senyum itu pasti mendukung kita. Nah, gitu. Jadi jangan dikira semua orang yang senyum itu pasti mendukung kita. Tidak tertutup kemungkinan, jangankan orang jauh ibu dan bapak, orang dekat pun belum tentu mendukung kita. Maka senyum ini bisa kadang-kadang dia support, bisa juga kadang-kadang cemeh. Ditantang oleh Abu Jahal, maukah kau menceritakan di atas yang Muhammad, di atas gunung keramat nih, Jabal Abu Qubaish? Kata Nabi, insyaallah. Dibawanya lah Nabi Muhammad naik ke atas. Sesampai di atas, diceritakanlah oleh Nabi dari sepangkal cerita sampai akhir cerita. Mendengarkan itu ibu dan bapak, maka umat Islam terbagi dua. Maka manusia terbagi dua. Pertama, orang yang kafir, yang awalnya memang tak suka dengan Nabi Muhammad, awalnya dia sudah mengingkari Nabi Muhammad. Mendengarkan cerita ini, dia semakin menunjukkan kebenciannya kepada Nabi Muhammad SAW. Selama ini ada salah satu calon presiden Republik Indonesia punya ide. Apa idenya? Kalau beliau terpilih, beliau ingin membuat kampung haji Indonesia. Kampung haji Indonesia. Masa iya jamaah haji terbanyak di dunia itu Indonesia, tapi sampai hari ini kita semacam orang mengontrak di sana. Kita mesti punya kampung haji Indonesia. Tapi karena hati orang yang mendengar itu adalah hati yang benci, itu cerita aja tuh. Hayalan juga tadi. Padahal ada juga calon presiden yang lain. Apa kata dia? Saya mengajak para petani, tanamlah tanaman. Setelah tanam tanaman itu, nanti hasilnya bawa ke diskotek. Anehnya omongan macam itu dianggap hanya bercanda. Ada ide baik, dianggap khayalan. Ada ide buruk, membuat orang mabuk, membuat orang kenal perempuan, mana itu dianggap hanya cerita-cerita canda-candaan saja. Itulah kalau manusia sudah dihadapkan kepada kebencian, maka apapun cakap orang takkan bisa dia dengarkan. Maka orang-orang kafir Quraisy itu benci kepada Nabi. Jadi apapun cakap Nabi tak terima oleh dia. Bagaimana dengan orang Islam? Sedangkan orang Islam ibu dan bapak rupanya diam. Orang-orang fasik itu Pak,
yang mereka minta kita orang Islam ini bukan membela mereka, tidak. Tidak pun kita membela mereka, bagi mereka tak penting. Satu cuma permintaan mereka, apa itu? Diam. Jadi suatu saat ibu dan bapak akan berjumpa dengan orang, cukup bapak ibu diam. Makanya ada Habib kita mau ikut tanggal 10 saya, 10. Sudah ada 4 orang yang menjumpainya. Hanya minta satu hal sebetulnya, diam. Jadi rupanya permain orang-orang fasik itu sedari dulu begitu, diam. Maka kita tidak takuti. Kalau tidak diam, rupanya ini pernah juga terjadi dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Orang Islam saja diam. Senanglah hati Abu Jahal. Rupanya kalau orang Islam itu sudah diam, senang hati orang-orang kafir. Sama hari ini Pak, dibantai orang-orang Palestina itu. Apa sih orang Islam? Diam. Paling tinggi mengecam, paling tinggi mengutuk. Maka satu sisi kita salut juga dengan Korea Utara ini. Kafir dia, tapi dia hadir membela saudara kita. Iran itu Syiah mereka, hanya sedikit hanya minoritas mereka Muslim Sunninya. Tapi rupanya ketika menengok orang-orang yang dianggapnya seiman dengan mereka dianiaya, mereka siapkan persenjataannya. Kalau kita nih Pak, banyak mendoanya, banyak mendoa. Orang Islam ini banyak diam. Dan bagi orang kafir inilah sebuah keuntungan. Yang penting orang Islam itu diam. Nah, ibu dan bapak rahimahumullah, ketika ditengoknya oleh Abu Jahal, rupanya si anu sudah ada, si anu sudah ada, si anu sudah ada. Ada satu orang yang tak nampak. Siapa dia? Abu Bakar. Abu Bakar rupanya tak nampak. Sengaja turun Abu Jahal itu dari Jabal Abu Qubaish, pergi dia ke rumah Abu Bakar. Rumah Abu Bakar diperkirakan di belakang Hilton. Makanya di lantai 7 Hotel Hilton itu ada musalla. Nama musallanya adalah Musalla Abu Bakar. Sesampai di rumah Abu Bakar lalu diceritakannya, wahai Abu Bakar, sahabatmu diceritakannya lah peristiwa Isra wal Mi'raj itu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad secara utuh. Sekarang aku minta apa komentarmu wahai Abu Bakar. Harapannya Abu Jahal, masa macam itu Muhammad mabuknya? Kamu gitu perkiraan yang akan keluar dari mulutnya Abu Bakar ini, perkiraan Abu Jahal. Tapi rupanya ibu dan bapak jauh dari perkiraan Abu Jahal. Apa kata Abu Bakar? Aku tidak bisa berkomentar sebelum aku mendengarkan Muhammad langsung yang berbicara. Ini luar biasa. Kalau awak kan kadang-kadang mendengarkan kawan awak diceritakan orang yang buruk-buruk, asli itu, asli ji, memang tak menyangkut. Kalau kawanku menyalahkan, Abu Bakar tidak. Aku tidak bisa berkata apa-apa sebelum aku mendengarkan Muhammad Rasulullah yang menyampaikan. Singkat cerita, kalau gitu ayo kita bertemu beliau. Bertemulah Abu Bakar ini dengan Nabi Muhammad SAW. Masih jauh lagi Nabi Muhammad di atas Jabal Abu Qubaish, dia di bawah. Apa katanya? Ya Muhammad Rasulullah, ya Muhammad Rasulullah, betulkah engkau yang menyampaikan kepada orang banyak ini
bahwasanya tadi malam engkau diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kata Nabi Muhammad, ya aku yang menyampaikan. Kata Abu Bakar, sadaqta, engkau benar. Betulkah engkau yang menyampaikan? Engkau singgah ke Baitul Lahmi? Betul, aku yang menyampaikan. Sadaqta, engkau benar. Dipotong-potongnya cerita dia udah bapak sampai akhirnya kembali ke Arasy. Betulkah engkau menyampaikan? Kata Nabi, betul, aku menyampaikan. Kata dia, sadaqta, 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 sadaqta. Engkau benar, engkau benar, engkau benar, engkau benar. Menengok begitu, terdiamlah kaum muslimin. Yang tadi awalnya diam dalam hal tidak bersikap, sekarang terdiam dalam makna terenung dia. Dia sudah berprasangka kepada Rasulullah. Belum habis lagi merasa bersalah kaum muslimin, naiklah kemudian Abu Bakar itu ke atas Jabal Abu Qubaish. Lalu apa kata dia? Andaikan aku menengok tembok ini putih, matanya langsung menengok tembok itu putih. Lalu datang Muhammad mengatakan tembok itu hitam, maka aku salahkan mataku dan aku katakan kepada mataku, hei mata Abu Bakar, engkau telah salah melihat tembok. Ternyata bukan putih, tetapi dia hitam. Artinya kalau itu datang dari Nabi Muhammad, maka pandangan mata kita pun salah. Ini kan kalau bukan keimanan tingkat tinggi kan tak bisa nih ibu dan bapak rahimahumullah. Kemudian ibu dan bapak yang berbahagia, apa kata beliau? Kata beliau ibu dan bapak rahimahumullah, andaikan ada perjalanan yang jauh dibandingkan perjalanan Isra wal Mi'raj ini, lebih jauh dibandingkan Arasy, maka kata Abu Jahal, kalau itu datangnya dari mulut Muhammad, maka aku pun mempercayainya. Kata Abu Bakar. Jadi kalau keluarnya dari mulut Nabi Muhammad, kata Abu Bakar, lebih daripada Arasy nih, aku pun percaya juga. Jadi ibu dan bapak rahimahumullah, keimanan Abu Bakar terhadap Allah dan Rasulnya itu tidak kaleng-kaleng. Sekali mengatakan bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, Muhammad itu adalah Rasulullah, maka seluruh yang dikatakan oleh Allah dan Rasulullah, perintahnya dikerjakan, larangannya ditinggalkan. Sami'na wa ata'na. Terdiamlah semua orang. Maka di belakang rumah, di belakang nama Abu Bakar, dipatenkanlah gelar oleh Nabi, yakni Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar yang membenarkan. Insyaallah. Maka Abu Bakar ini sudah bapak sangat istimewa. Makanya ketika Nabi wafat, Nabi kan wafat, lalu sahabat Ansar sudah menunjuk khalifah sebenarnya. Datang Abu Bakar dan Umar untuk melunakkan kembali hati mereka, mengingatkan mereka bahwasanya perintah Nabi, wasiat Nabi, yang namanya pemimpin itu orang Muhajirin, tapi menteri-menterinya dari Ansar. Tak boleh Ansar menunjuk pemimpin sendiri. Nah, ibu dan bapak rahimakumullah, ketika itu Abu Bakar As-Siddiq mengambil tangan Abu Bakar, mengambil tangan Umar untuk membaiat Umar menjadi khalifah pengganti Nabi. Hebatnya santunnya, akhlaknya Umar bin Khattab. Apa kata beliau? Bagaimana saya ditunjuk menjadi khalifah? Bagaimana mungkin saya sanggup menjadi khalifah di sebuah kelompok umat yang di dalam umat itu ada orang seperti Abu Bakar As-Siddiq?
Maka Umar membaiat Abu Bakar menjadi khalifah. Nah, maka ibu dan bapak rahimakumullah, Abu Bakar ini luar biasa. Selain itu, beliaulah yang ditunjuk oleh Nabi menjadi imam. Kalau Nabi Muhammad sakit, beliaulah satu-satunya orang yang pernah Nabi berbaring di pangkuannya. Beliaulah satu-satunya orang yang kuburannya dengan kuburan Nabi langsung bersebelahan. Umar, Ustaz, Umar itu di sebelahnya Abu Bakar. Yang bersebelahan langsung dengan Nabi itu adalah Abu Bakar. Insyaallah. Mudah-mudahan kita insyaallah bertemu dengan orang-orang pilihan ini. Amin ya rabbal alamin. Itulah yang dapat saya sampaikan, ibu dan bapak rahimakumullah. Semoga kisah singkat yang diceritakan ini menambah khazanah keilmuan kita. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini insyaallah bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ibu dan bapak. Insyaallah kita ketemu lagi kapan-kapan. Tapi yang jelas selesai pemilu lah kita ketemu lagi. Insyaallah. Mudah-mudahan sudah ada presiden baru, sudah ada gagasan baru, sudah ada anggota DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, DPRD kota terbaik. Mudah-mudahan bangsa ini bisa lebih baik di masa depan. Amin ya rabbal alamin. Saya ibu dan bapak minta doa juga dari ayahanda bunda semua. Kalau ada yang ingin ikut mendoakan saya aturkan terima kasih. Namun jika ada yang ikut membantu mendukung saya, tentu juga lebih saya aturkan terima kasih. Jazakumullahu khairan katsira wa jazakumullahu khairal jazaa. Mudah-mudahan Allah lah yang menjadi sebaik-baik pemberi balasan. Jadi kalau orang-orang seperti kami yang tidak menggunakan praktek uang ini, ibu dan bapak, murni hanya mengetuk hati. Mudah-mudahan kalaupun ada yang terlanjur salah jalannya, terlanjur menerima uang orang, mudah-mudahan tidak memilih yang bersangkutan. Karena kalau sesuatu yang awalnya tidak baik, tentu ujungnya menjadi semakin tidak baik. Mudah-mudahan terpilihlah orang-orang yang senantiasa menjaga kemurnian perjuangan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih ibu dan bapak rahimakumullah. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha minal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.